Dulurun saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Bang. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bahan bonsai tentunya dari budidaya turun cangkok, dari nol ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau review untuk hasil proses beberapa bulan yang lalu untuk bahan bonsai sancang. Di video awal saya terapkan untuk teknik program akar dijamin aman untuk pemula ya. Saya terapkan pertama di bonsai untuk bahan bonsai kimeng, kedua waru, kali ini sancang. Seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, ini dia untuk bahannya ya. Saya sebelum mau review untuk tahap lanjutan nanti cek untuk akar, kemudian mungkin mampu atau belum untuk melakukan beberapa koreksi cabang. Saya mau ngulas balik untuk teman-teman khususnya pemula yang suka program akar. Awal pertama ya, ini dulu sebelum sebesar ini, dulu pernah pruning sancang sebesar sekian. Saya langsung stek di tanah. Dulu sebenarnya mau buat iseng-iseng ya. Ternyata saya stek di tanah, ada cabang dua kanan kiri, sudah tumbuh subur sebesar ini. Steknya di pinggir parit ya, di pinggir parit atau orang Jawa biasa kalenan ya, buat air jalan. Nah, setelah sebesar ini saya lakukan teknik untuk program ulang proses membuat akar yang maksimal dengan teknik seperti gambar di samping ya. Saya lakukan cangkok pangkal batang di bawah, saya kasih plastik, kemudian saya ikat pakai tali kawat bonsai. Setelah itu saya kasih ring, saya timbun pakai media tanam pasir ladu kali yang poros sama kokopit, kemudian pasir malang yang halus. Berhubung di pinggir parit dulu waktu itu hujannya kenceng banget, airnya naik, terbawa air ya otomatis ya. Nah, terbawa air, kemudian saya ulang lagi, saya kasih ring, saya timbun pakai media tanam, saya kasih pengaman batu besar di samping agar air tidak terkena pada pangkal batang ini. Nah, setelah akarnya full, banyak sekali akarnya dulu saya potong di sini. Langsung saya tanam pindah di ground sini, saya tata demikian rupa dengan konsep setelah saya tanam di sini saya kasih plastik bekas polybag, saya lubangi, saya tindih pakai batu. Setelah subur seperti ini, saya mau lakukan untuk pengecekan akar. Kemudian kalau akar nanti sudah proporsi sama besar batang sama jumlah akar sesuai dengan seperti yang saya inginkan, nanti mungkin akan saya lakukan koreksi beberapa cabang untuk nanti ke depan cabang-cabang mana saja yang mau saya pakai. Oke, kita langsung ya untuk cek bahan ini.
saya kali ini sudah saya lakukan untuk proses pengurangan akar. Terlihat ya, untuk cabang-cabang keseluruhan saya ikat, saya kasih pemancang kanan kiri, saya naikkan ke atas biar asupan nutrisi nanti cepat ya untuk naik turunnya. Kalau landai ke bawah akan lambat. Kita lihat coba untuk hasil akhir saya lakukan proses koreksi akar. Ini nampak dari sebelah sini, kita lihat untuk nampak dari sebelah sana ya. Oke, ini nampak dari sebelah sini ya, terlihat ya untuk cabang-cabang pertama tadi sebelum saya lakukan proses ini cabang landai ke bawah, jadi untuk asupan nutrisinya sangat berat sekali naik turunnya. Ini saya memaksimalkan naik ke atas cabangnya semua tanpa ada yang saya koreksi dulu sementara. Untuk pengurangan akar terlihat ya dari gambar awal tadi nyampe akhir saat ini. Untuk ke depan akar nanti yang saya mau pakai ada sekitar 4, 5, 6, 7 akar. Nah, tapi nanti ending ke belakangnya mungkin ada beberapa pengurangan akar, tergantung ya, kita lihat nanti seperti apa. Inti pokoknya nanti ini saya pengen membesarkan akar ini, kalau disebut biasanya akar gajah ya. Jadi nanti akar ini biar besar dulu, seandainya keseluruhan akar ini kita potong, kita gabung jadi satu sudah sebesar batang ini, saya akan lakukan pengepresan ataupun nanti saya lakukan koreksi atas dulu. Nah, jadi saya masih menunggu. Coba kita lihat dari sebelah sana, ada beberapa pengurangan akar juga yang saya lakukan. Oke, ini dari sebelah sini ya, tadi tampak dari sebelah sana. Ini saya lakukan ada 2 tadi akar saya potong, di sini juga saya potong, terus anak cabang akar terdekat sama sini saya potong karena akan mengganggu untuk pembesaran daripada akar yang nanti pengen saya maksimalkan. Terus saya ada pengeran sedikit tadi untuk akar tadi ada yang kurang pas, saya sederhana untuk penarian pakai tali rapiah ya. Ini saya ambil yang simple saja, sederhana. Terus tataan tadi ini saya tarik ke atas. Sebelum saya kasih tataan ini goyang ya. Ini sudah tidak goyang, sudah kuat. Karena apa, ini saya tarik ke atas, saya kasih alas 3 ya. Yang pertama bekas ubin rumah, yang kedua saya kasih genteng, yang ketiga lagi tadi pas akhir saya angkat ke atas, saya kasih sedikit kecil biar nanti kalau ada akar yang keluar baru kita buang ya, akar-akar yang keluar baru di sini, karena kita fokus untuk pembesaran akar ini. Nah, untuk ke depan mungkin ini sepertinya dokar ya, muter ya, tapi untuk ke depan kalau kakinya sudah besar, ke sisa-sisa akar ini yang saya sisihkan nanti sudah besar, dia akan jadi ngepen ya. Nah, oke teman-teman, ini sementara seperti ini dulu. Jangan lakukan untuk penimbunan dulu, ini biar sedikit ada luka-luka ya, tadi terkena alat kita. Tadi sudah saya sikat, saya siram air bersih. Nanti sore bisa lakukan, kalau menjelang malam ya, kita lakukan penyiraman air starban ya. Kenapa? Untuk mencegah penyakit pada tanah naik ke atas bekas luka ini. Untuk penimbunan usahakan kalau sudah bener kering, bener-bener kering ya, saya nanti paling 1 minggu baru saya lakukan penimbunan sekian. Mungkin akan saya tambah ring sedikit, terus saya timbun sekian. Enggak apa-apa langsung ditimbun, tapi pakai pasir pakai pasir Malang yang poros ya. Enggak apa-apa kalau seperti ini kita langsung timbun, tapi pakai pasir Malang yang poros. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mungkin ada teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, mungkin karena waktu juga keadaannya. Oke, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.